Halo semuanya, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses sampling dan rekonstruksi sinyal. Tetapi sebelum memulai pembahasan kali ini, alangkah baiknya saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Khairnisa Aziza dengan NIM 182231117. Jadi di topik kali ini itu merupakan konsep dasar dalam dunia pemrosesan sinyal digital yang memungkinkan kita mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital serta mengembalikannya lagi ke bentuk analog dengan akurasi yang tinggi. Jadi, mari kita mulai. Next. Nah, pembahasan pertama yaitu apa itu sampling? Sampling merupakan proses mengubah sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit dengan mengambil sampel dari sinyal pada interval waktu tertentu. Prinsipnya, semakin tinggi frekuensi sampling, semakin baik representasi sinyal aslinya dalam bentuk digital. Menurut teorema Nyquist-Shannon, untuk dapat merepresentasikan sinyal analog dengan sempurna dalam bentuk digital, frekuensi sampling harus minimal 2 kali frekuensi tertinggi dalam sinyal tersebut. Jika tidak memenuhi ini, akan terjadi aliasing, yaitu distorsi yang membuat sinyal tidak dapat dikenali dengan benar. Next. Nah, selanjutnya, apa itu rekonstruksi sinyal? Rekonstruksi sinyal adalah proses mengubah sinyal digital kembali menjadi bentuk sinyal analog. Ini itu dilakukan dengan menerapkan filter low pass untuk menghaluskan sinyal diskrit yang telah diperoleh dari proses sampling. Jadi, apa sih contoh dari penggunaan rekonstruksi sinyal? Itu ada pada sistem pencitraan ultrasonik. Dalam sistem pencitraan ultrasonik, sinyal akustik A mode direkonstruksi menjadi sinyal B mode untuk menghasilkan citra. Dan contoh yang kedua, yaitu ada kompresi data. Rekonstruksi sinyal juga digunakan dalam proses dekompresi data, di mana sinyal yang telah direkonstruksi kembali ke bentuk aslinya. Nah, jadi si rekonstruksi sinyal ini tuh juga mempunyai peran penting, yaitu dia jadi kayak punya peran penting di berbagai aplikasi, yaitu seperti di komunikasi. Nah, di komunikasi ini dia bisa untuk memulihkan sinyal suara atau data yang telah dikirimkan melalui saluran komunikasi. Nah, terus yang kedua yaitu pencitraan medis. Di sini itu si rekonstruksi sinyal itu dapat menghasilkan citra yang jelas dan akurat dari organ tubuh. Dan yang ketiga yaitu pengolahan audio. Si rekonstruksi sinyal ini tuh berguna untuk memulihkan kualitas suara yang telah terdistorsi. Tadi kita kan bahas tentang ada filter low pass filter. Nah, jadi di dalam proses rekonstruksi kita menggunakan filter digital untuk menghaluskan sinyal yang telah dikonversi kembali. Jadi di sini tuh ada 3 jenis filter utama, yaitu yang pertama ada low pass filter, yaitu menghilangkan frekuensi tinggi untuk menyaring noise dan mengembalikan sinyal ke bentuk aslinya. Yang kedua, ada high pass filter, yaitu menghilangkan frekuensi rendah dan mempertahankan frekuensi tinggi. Dan yang ketiga, ada band pass filter, yaitu memilih rentang frekuensi tertentu dan menghilangkan yang lainnya. Next. Nah, untuk ilustrasi proses sampling dan rekonstruksi. Jadi, di sini tuh si sinyal analog itu yang asli itu berupa gelombang kontinu pokoknya dia sinyal analog ini sebelum diubah dia masih berbentuk gelombang kontinu. Di saat proses sampling, si pengambilan sampel pada interval waktu tertentu untuk membentuk sinyal digital. Nah, terus jika si frekuensi sampling cukup tinggi, titik-titik ini dapat merepresentasikan sinyal asli dengan baik. Nah, kalau jika frekuensi sampling terlalu rendah, sinyal akan mengalami aliasing. Jadi kayak kalau misalnya juga interval samplingnya juga terlalu lebar, jadi sinyal juga tidak dapat direpresentasikan dengan baik dan akhirnya terjadi distorsi. Nah, terus rekonstruksi dilakukan untuk interpolasi antara titik-titik sehingga kembali menjadi gelombang yang mendekati
Nah, ini tuh jadi kayak sinyal digital yang direkonstruksi sering mengandung frekuensi tinggi yang tidak diinginkan, sehingga filter low pass digunakan untuk menghilangkan noise dan membuat sinyal lebih halus. Next. Nah, yang selanjutnya ada proses sampling dan rekonstruksi dalam ADC dan DAC. Nah, sebenarnya apa sih itu ADC? ADC itu singkatan dari Analog to Digital Converter. Nah, ADC ini mengubah sinyal analog menjadi digital dalam 3 tahap utama. Yang pertama yaitu ada sampling, yaitu mengambil nilai amplitudo sinyal analog pada interval waktu tertentu. Yang kedua ada quantization, yaitu mengubah nilai amplitudo continue menjadi nilai diskrit terdekat dalam rentang tertentu. Jadi semakin banyak level kuantisasi, semakin akurat sinyal digital. Yang ketiga ada encoding. Jadi, mewakili dari nilai diskrit tadi dalam format biner agar dapat diproses oleh komputer atau perangkat digital. Nah, jadi kalau ilustrasi ADC itu si sinyal analog ini diambil sampelnya secara periodik, terus setiap sampelnya ini dikonversi ke bilangan diskrit, dan data yang telah dikodekan itu dikirim atau disimpan sebagai sinyal digital, ya begitu. Nah, sepertinya yang buat sebelumnya sepertinya saya ingin minta maaf karena untuk yang DAC-nya lupa saya cantumkan, tapi saya akan membahasnya secara langsung saja. Jadi DAC itu merupakan singkatan dari Digital to Analog Converter. Sebaliknya, tadi kan kalau si ADC mengubah sinyal analog menjadi digital. Nah, kalau si DAC, dia mengubah sinyal digital kembali menjadi analog melalui tahapan, yaitu ada yang pertama ada interpolation, yaitu menyusun titik-titik diskrit menjadi sinyal kontinu dengan merangkainya menjadi bentuk gelombang. Yang kedua ada filtering, yaitu menggunakan filter low pass untuk menghaluskan sinyal dan menghilangkan frekuensi tinggi yang tidak kita inginkan. Nah, buat ilustrasi DAC tadi itu, jadi si sinyal digital ini dikonversi kembali menjadi bentuk analog. Nah, terus habis itu proses interpolasi menghubungkan titik-titik diskrit untuk membentuk sinyal yang lebih halus. Terus selanjutnya, filter low pass diterapkan untuk menghilangkan noise dan artefak digitalisasi. Contohnya itu, contoh dari si ADC dan DAC itu adalah ketika kita merekam suara menggunakan mikrofon yang bentuknya itu ADC dan memutar kembali rekaman kembali melalui speaker, dan itu merupakan contoh dari DAC. Next. Nah, untuk penjelasan berikutnya, yaitu penjelasan tentang si sampling, aliasing, dan rekonstruksi secara matematika. Nah, untuk yang pertama, sampling. Jadi, secara matematis, proses sampling dapat dijelaskan dengan fungsi berikut. Dengan XT merupakan sinyal hasil sampling, XNT adalah nilai sampel dari sinyal asli XT, T adalah interval sampling, dengan T sama dengan 1 per F, dengan F merupakan frekuensi sampling, dan delta T min NT adalah fungsi delta Dirac yang menunjukkan titik-titik sampling. Selanjutnya ada aliasing. Selanjutnya ada aliasing. Nah, jadi kan kalau aliasing tadi itu pengertiannya kayak jika frekuensi sampling lebih kecil dari 2 kali frekuensi maksimum sinyal asli, maka dia bisa terjadi si aliasing ini. Dalam domain frekuensi, efek aliasing menyebabkan spektrum sinyal tumpang tindih, sehingga menghasilkan sinyal yang salah. Nah, buat matematisnya itu bisa dilihat pada slide ini, yang ini. Dengan XF merupakan transformasi Fourier dari sinyal asli. Nah, untuk selanjutnya yaitu rekonstruksi dengan filter low pass.
Untuk merekonstruksi sinyal digunakan filter ideal dengan respon frekuensi. Berikut. Yang ini. Nah, dengan filter ini, hanya frekuensi yang relevan dapat dipertahankan. Sementara, noise dan distorsi akibat digitalisasi akan dihilangkan. Oke. Next. Ya. Jadi, dari pembahasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, sampling adalah proses mendiskretisasi sinyal analog dengan mengambil sampel pada interval tertentu yang harus mengikuti teorema Nyquist-Shannon agar tidak terjadi aliasing. Yang kedua, analog to digital converter atau ADC mengubah sinyal analog menjadi digital melalui 3 tahap, yaitu sampling, quantization, dan encode. Yang ketiga, digital to analog converter atau DAC mengembalikan sinyal digital menjadi analog dengan interpolation dan filtering untuk menghasilkan sinyal yang lebih halus. Yang keempat, aliasing adalah efek samping dari sampling yang tidak memenuhi teorema Nyquist yang menyebabkan sinyal tumpang tindih di domain frekuensi. Yang kelima, rekonstruksi sinyal dilakukan dengan filter low pass yang bertujuan untuk menghilangkan frekuensi tinggi yang tidak kita inginkan dan mengembalikan sinyal digital ke bentuk analog yang lebih mendekati aslinya. Jadi, dengan memahami proses yang tadi kita bahas, kita dapat melihat bagaimana berbagai perangkat digital seperti mikrofon, speaker, kamera, dan layar digital bekerja untuk mengubah sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya dengan kualitas yang optimal. Demikian penjelasan saya tentang proses sampling dan rekonstruksi sinyal. Semoga membantu kalian semua dalam memahami konsep ini. Terima kasih.